Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Seri Satya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 20 Oktober 2022. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kebenaran firman-Mu terbentang bagi kami saat ini, Tuhan. Persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini boleh membimbing dan menuntun kami dalam perjalanan kehidupan percaya kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nas firman Tuhan bagi kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-9, dengan judul perikop Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Saudaraku yang terkasih, perlawanan terhadap Injil dan bahkan penolakan menjadi bagian yang harus dihadapi pada saat itu. Paulus dibelenggu dan dipenjarakan karena Injil. Orang-orang di Asia mulai berpaling dari Paulus, dan itu disadari oleh Timotius. Dan hal ini dapat kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-15. Itu sebabnya Paulus mengatakan untuk tidak malu bersaksi tentang Injil. Dan ia juga memberikan penguatan bagi Timotius bahwa benar tantangan tentu akan semakin berat. Tetapi Tuhan akan memberi kemampuan kepadanya untuk menghadapinya. Dan kita melihat dari nas ini bahwa tantangan itu tidak hanya muncul dari luar, tetapi juga dari orang-orang yang sudah mengatakan percaya kepada Yesus Kristus. Dalam nas kita hari ini dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Itu bisa kita baca dalam ayat yang ke-5. Disinilah peran dan tanggung jawab Timotius
untuk membimbing dan membawa umat agar tetap ada di dalam iman kepada Allah, di dalam Yesus Kristus. Dan juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama selaku orang yang mengatakan percaya kepada Yesus Kristus, untuk meletakkan kepercayaan yang sungguh kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita percaya dalam pertolongan Tuhan, Tuhan akan membimbing dan menuntun kita dalam tantangan yang akan kita temui dan hadapi dalam dunia ini. Ketika kita diberikan kesempatan untuk boleh mengenal Allah melalui Yesus Kristus dan belajar akan firman dan kehendak-Nya. Dan dalam pertolongan Tuhan kita percaya kita dimampukan untuk tetap ada di dalam iman yang sungguh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar akan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh melakukannya dalam hidup kami masing-masing. Saat ini, kami ingin berdoa bersama, terkhusus bagi jemaat-Mu yang ada di gereja Itohonyi Tumbang Bahan dan Muara Laung. Kami percaya Tuhan mengetahui dan melihat hidup dan kehidupan mereka, baik kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, pun juga kehidupan persekutuan jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang terus memberkati dan mengasihi mereka, sehingga dalam setiap pergumulan, tantangan kehidupan yang mereka hadapi, mereka tetap berada di dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan yang menolong dan memampukan mereka agar menjadi jemaat yang hidup dan berkenan bagi Allah dan memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya pemeliharaanmu nyata dalam kehidupan mereka. Bapa yang penuh kasih, ini doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami masing-masing bagi siapapun kami yang saat ini sedang mendengarkan Voice Note Resort GKI Puruk Cahu ini. Biarlah dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, dalam Yesus kami berdoa, sebagaimana Engkau mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.